Kalau satu tiang roboh, seluruh rumah ini bisa ambruk, hancur. Tapi yang roboh ini bukan rumah yang kita tempati, melainkan imanmu sendiri dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UAP Official yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari UAP Official, insya Allah hari ini kita akan menyelami makna mendalam dari hadis ketiga kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang seolah sederhana, tapi menyimpan rahasia besar tentang pondasi hidup kita di dunia ini sampai ke akhirat sebagai seorang yang muslim. Pastikan kamu nonton sampai selesai dan subscribe channel ini sekarang, karena di akhir video kamu akan tahu apakah pondasi imanmu masih kokoh atau sudah retak tanpa kamu sadari. Bayangkan kamu bangun rumah megah tapi lupa memasang tiang utamanya. Dari luar memang terlihat kokoh, tapi sedikit guncangan saja, gempa sedikit saja roboh semuanya, hancur lebur. Begitulah hidup tanpa rukun Islam yang lengkap. Kita memang mengucapkan syahadat di bibir kita, tapi tak kita hidupkan dalam hati. Kita sholat tapi sekedar rutinitas. Kita zakat tapi sambil marah-marah. Kita memang puasa tapi tetap menipu. Kita haji tapi pulang membawa kesombongan sebagai orang yang sudah berhaji. Maka dalam hadis ketiga Arba'in Nawawi disebutkan di situ satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 8, hadis Muslim nomor 16. Hadis ini bukan hanya daftar kewajiban saja, tapi memang itu adalah peta keselamatan kita. Seperti pondasi, tiang dan atap, jika syahadat itu pondasi, maka sholat, zakat, puasa, dan haji adalah penyangganya. Tanpa salah satunya, bangunan itu akan cacat, akan cedera. Lihatlah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka, syaqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak sholat dan tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-44. Ayat ini menjelaskan mereka bukan pendosa besar seperti pembunuh, pezina, ataupun yang lainnya, tapi mereka meninggalkan tiang-tiang Islam. Di dunia ini mungkin terlihat sukses, disanjung, dihormati, dipuji, dieluk-elukan, tapi bangunan imannya kosong, bangun Islamnya kosong. Ulama besar Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dasar utama untuk mengenal agama dan tempat berpegang di dalamnya, karena di sini telah terkumpul seluruh komponen inti dalam Islam. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan. Banyak orang yang mengira tiangnya masih berdiri, masih kokoh, padahal ternyata tiang-tiangnya sudah lapuk dari dalam. Syahadat diucapkan tapi tidak dihidupkan dalam hati. Sholat masih dilakukan tapi tidak mencegah daripada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Zakat dibayar tapi tidak dengan perasaan yang berat. Ada perasaan berat. Puasa dijalani tapi masih menggibah orang lain. Haji dilaksanakan tapi masih ada timbul kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Iman bukan hanya ritual, tapi kesadaran bahwa hidup ini berdiri di atas 5 pilar yang harus dijaga dengan seimbang. Karena seperti kata Imam Al-Qurtubi, 5 hal dalam hadis ini adalah
pondasi yang dengannya agama Islam tegak dan di atasnya agama didirikan. Maka bukan berapa kali kita sholat, tapi bagaimana sholat itu bisa mengubah hidup kita, bisa menyelesaikan segala permasalahan kita. Bukan berapa kali kita puasa, tapi seberapa dalam puasa itu menundukkan hawa nafsu kita. Kita sering bangga dengan label bahwasanya kita seorang muslim, tapi lupa bahwa Islam itu bukan status, ialah bangunan hidup yang harus dipelihara setiap hari. Syahadat bukan hanya ucapan lisan, tapi kontrak abadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan hanya sekedar gerakan, tapi komunikasi dengan Sang Pencipta. Zakat bukan hanya sekedar kehilangan harta, tapi cara Allah melipat gandakan harta-harta kita. Puasa bukan lapar saja, tapi latihan sabar. Haji bukan sekedar wisata religi, tapi perjalanan kembali menuju fitrah yang sesungguhnya sebagai seorang hamba. Jadi kesimpulannya, hadis ini menegaskan yang pertama adalah Islam ini dibangun di atas 5 hal yang menjadi rukun terbesar dalam agama itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengingkari salah satunya gugur Islam seorang itu sendiri. Kemudian yang dia lalai atau meremehkannya bisa membuka pintu kehancuran iman. Kemudian yang keempat, bangunan Islam harus ditegakkan dari dalam diri sebelum dari luar. Maka jagalah tiang-tiang itu. Jika satu mulai retak, segera perbaiki dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Karena bangunan ini bukan rumah biasa, ialah rumah menuju surga, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau video ini menyentuh hati kalian, hati kamu, tekan like dan tulis di komentar, saya ingin memperkuat tiang iman saya, tiang Islam saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di video berikutnya kita akan membahas rukun iman yang sering disalahpahami banyak orang. Sampai jumpa di kajian video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.